Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brian Willy. Saya mahasiswa STEM dari jurusan Manajemen Perfilman. Kali ini saya akan menjelaskan 3 awal dari buku kerja kewirausahaan, yaitu bergerak dari ide menuju usaha. Untuk buku kerja pertama, yaitu rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide dalam wirausaha. Area fungsi bisnisnya itu minuman berupa boba drink. Nama pelaksananya saya sendiri. Terdapat langkah-langkah, kriteria, dan rekaman hasil. Yang pertama, identifikasi tipe ide dan konsepsi peluang dan berdasarkan konteks bisnis. Tipe ide-ide identifikasi berdasarkan solusi yang ditawarkan. Tipe ide bisnis dapat mencakupi, di sini saya memilih menyelesaikan masalah dan memberi kenyamanan. Lalu terdapat juga konsepsi peluang dan aspek esensial prinsip peluang identifikasi untuk menarik peluang bisnis. Konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak. Di sini saya memilih keunggulan dan keadaan. Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi atraktif. Lalu mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Tren diamati untuk mengidentifikasi gap, peluang bisnis, dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis, ikutan ekonomi. Di sini saya memilih tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Lalu terdapat juga masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalahnya itu ada SDM dan investasi yang belum banyak berkembang di daerah. Terdapat juga kesenjangan suatu produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa. Di sini saya memilih kesenjangan kualitas. Terdapat juga mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. Pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki pengalaman industri dan dapat memberi keuntungan, yaitu produktif. Faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualitas personil. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan. Di sini saya memilih sensitif terhadap peluang. Jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jaring-jaring sosial. Jaringan sosial dapat memberi keuntungan, yaitu hubungan yang kuat. Langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Langkah untuk membangun ide kreatif dapat mencakupi, di sini saya memilih persiapan dan inkubasi. Membangun ide-ide bisnis, praktik brainstorming, dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktik brainstorming, di sini saya memilih freewheeling, yaitu yang merupakan ekspresi bebas dari ide, bebas dari peraturan atau pembatasan. Pembatasan dianjurkan, semakin banyak ide semakin baik. Ide gila atau aneh pun baik bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Fokus grup dilakukan sesuai dengan kaidah FGD. Kaidah fokus grup yaitu di sini saya memilih membantu menghasilkan ide-ide tindak lanjut. Lalu ada juga ide bisnis produk atau jasa yang diidentifikasi untuk dapat dikembangkan. Ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi yaitu boba drink, area fungsi atau bidang beverage, membuat kualitas produk tetap terjaga, kebersihan dan keamanan produk, serta membuat rasa dan ciri khas dari resep boba drink tersebut tetap melekat. Menempatkan lokasi toko di area yang cukup ramai dan strategis sehingga tetap pembeli menemukan lokasi dengan cara yang mudah. Menciptakan suasana pekerjaan yang nyaman dan aman dengan mengikuti standar operasional di setiap proses pekerjaan. Membuat sebuah proyek yang dapat meningkatkan minat beli konsumen dengan cara membuat video yang menarik atau membuat potongan harga atau berupa diskon sehingga menarik minat pelanggan untuk membeli. Selanjutnya untuk buku kerja kedua, yaitu buku kerja membangun usaha yang efektif, yaitu konsep bisnis. Produk atau jasa konsultasi itu boba drink, menyusun konsep bisnis saya sendiri. Terdapat langkah-langkah kriteria dan rekaman hasil. Yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat, konsep bisnis, lalu nama produk jasa, identifikasi berdasarkan karakteristiknya.
Nama produknya atau jasa boba drink jenis topi yang dimiliki, yaitu keunikan dalam minuman. Lalu ada deskripsi produk atau jasa, identifikasi dengan berdasarkan tuntutan, pemangku kepentingan atau singkat, jelas, dan kata kunci. Deskripsi produk atau jasa, minuman boba drink adalah minuman yang dibuat dengan menyeduh teh yang kemudian dicampur dengan susu dan butir tapioka. Kini minuman ini sering kita temui di pusat perbelanjaan modern. Terdapat juga bentuk paket penjualan identifikasi berdasarkan kebutuhan dan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualannya terdapat satuan. Boba drink ini bisa dijual satuan, lalu juga berbentuk paket. Boba drink ini bisa dijual juga dengan paket atau lusin. Dapat juga mengidentifikasi target pasar. Target pengguna atau klien beridentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau klien, di sini saya memilih pemasaran mikro. Boba drink ini bisa menjadi bisnis menengah di mana tidak hanya dapat dipasang di satu tempat saja, tapi tempat lainnya. Lalu ada target lokasi pemasaran. Target lokasi pemasarannya distrik. Boba drink hanya ada di Jakarta Timur. Lalu ada identifikasi alasan pengembangan produk, kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisis. Kesenjangan produk atau jasa, yaitu di sini saya memilih akses tempat yang strategis, tepat di pinggir jalan yang cukup ramai sehingga sangat mudah ditemukan. Kualitas, boba drink memiliki kualitas yang menciptakan rasa kenyal dan manis di setiap rasa, bahan yang aman dan higienis. Peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisis. Peluang pasar, di sini saya memilih penetrasi pasar atau menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Kemudian ada juga pengembangan fitur spesial. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisis. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan, di sini saya memilih produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Lalu produk khusus, produk ini bisa dibentukkan oleh merek yang membuatnya. Produk yang tidak diterpikirkan kembali oleh pembeli, yaitu konsumen biasanya tidak mencari produk ini karena sangat lumayan terjual dimanapun sistem toko itu menjualnya. Karena di berbagai toko sedikit kemungkinan memiliki perbedaan pembuatan. Fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisis tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utama di sini saya memilih janji. Ini memiliki kualitas yang sangat bagus dan aman karena memakai bahan alami yang aman dan bersih. Lalu ada juga manfaat produk atau jasa. Identifikasi sesuai dengan pemangkuan kepentingan. Manfaat produk atau jasa, di sini saya memilih manfaat kesehatan. Boba drink menyumbangkan sedikit mineral, mengandung antioksidan, memberikan tubuh asupan cair. Lalu juga saya memilih manfaat keamanan, membuat kita menjadi kenyang, banyak vitamin, karbohidrat. Karena dalam meminum boba drink jika berlebihan juga kita dapat merasakan perut yang kenyang. Terdapat juga karbohidrat di dalamnya karena terdapat komponen-komponen yang menciptakan vitamin karbohidrat. Terdapat juga realitas produk atau jasa. Identifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Rehabilitasi produk atau jasa. Di sini saya memilih area bisnis utama, toko yang sangat strategis sehingga mudah dapat dijumpai semua orang dan bisnis kami akan dikembangkan secara perlahan. Lalu juga ada pengembangan tim manajemen, personal, perbandingan tim konsultan, identifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding, tim konsultan, sini saya memilih pengakuan masyarakat karena bisnis boba drink yang kita jual ini sudah dapat pengakuan dari masyarakat karena rasanya yang kenyal dan aman, tidak terlalu manis dan tempat yang sangat strategis. Terdapat juga kualifikasi tim.
teridentifikasi sesuai dengan perangkat kualifikasi nasional. Kualifikasi tim, di sini saya menilainya karena membuat kita menjadi kenyang banyak vitamin, karbohidrat. Selain itu, beban yang kita jual masih baru dari ranah menengah, tetapi untuk konsumen yang sangat bagus dan harga yang kami tawarkan sangat terjangkau. Selanjutnya ada analisa kelayakan usaha, yaitu analisa kekuatan ide, bisnis, atau produk atau jasa. Terdapat potensi rendah, potensi sedang, dan potensi tinggi. Terdapat dua tingkatan, yaitu yang pertama itu tingkatan diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Nah, di sini saya mengambil keuntungan dari tren lingkungan, potensinya tinggi. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi pasar, potensinya sama, juga tinggi. Menyelesaikan masalah juga potensi tinggi. Lalu ketepatan waktu masuk ke pasar, yaitu potensinya sedang, yaitu 0. Luas gagasan menambah nilai, di sini potensinya rendah. Lalu sejauh mana pelanggan dan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, yaitu potensinya rendah. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, sama, potensinya rendah. Selanjutnya yang kedua itu permintaan produk atau jasa, disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar ya akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan? Di sini saya potensinya sedang. Bagaimana mereka bersedia membayar produk atau layanan? Di sini potensi saya tinggi, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual. Saya berada di potensi yang sedang. Selanjutnya ada kelayakan target industri. Sama, di sini juga ada dua daya tarik. Yang pertama itu daya tarik industri, jumlah kompetitornya dengan potensi rendah, yaitu banyak. Tahap siklus hidup industri di sini dengan potensi tinggi, yaitu fase tumbuhan cepat. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini memiliki potensi tinggi, yaitu pertumbuhan tinggi. Pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan, yaitu potensinya sedang, sebaliknya memiliki. Margin operasi industri, yaitu tinggi, dengan potensi tinggi. Yang kedua, daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Di sini potensi saya sangat tinggi, teridentifikasi. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensial. Di sini potensinya rendah, sedang, mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan. Daya beli pelanggan di sini potensinya tinggi, kemudian membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru dengan potensi yang tinggi. Potensi pertumbuhan target pasar juga termasuk, di sini saya potensinya tinggi. Lalu juga ada analisis kelayakan organisasi. Ada dua kecakapan, yaitu kecakapan yang pertama itu ada kecakapan Powys manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, di sini potensi saya pengalaman. Pendiri dan keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan. Sama, potensi tinggi dengan terampil. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan. Di sini cukup luas, yaitu potensi tinggi. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan terdapat memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi sendiri atau pendiri dengan potensi kuat, yaitu potensi tinggi. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk mulai dan menumbuhkan usaha baru dengan potensi sedang, yaitu mungkin. Selanjutnya yang kedua itu kecakupan sumber daya karyawan dengan kompetensi gerak spesifik. Di sini potensinya tinggi. Perlindungan propertif intelektual pada aspek kunci bisnis
atau tidak berlaku pada saat pemula dengan potensi tinggi. Lalu di sini yang keempat ada kelayakan finansial. Ada total modal awal yang dibutuhkan, modal akuntansi dengan potensi tinggi, modal utang dengan potensi sedang, modal khusus dengan potensi tinggi. Kinerja keuangan bisnis jenis karakteristik ekonomi industri dengan potensi tinggi. Profitabilitas dengan resiko saat ini sangat potensi tinggi dengan perusahaan potensi tinggi. Lalu daya tarik finansial keseluruhan hasil keuangan history potensi tinggi, proyek pendapatan potensi tinggi. Kemudian keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan ada potensi tinggi, margin kotor dan laba sebelumnya pajak dengan, sebagai presentasi dari pendapatan dengan potensi sedang. Dan daya tarik relatif terhadap perusahaan yang lain yang telah Anda lihat itu dengan potensi sedang. Lalu potensi keseluruhan di sini yang bagian 1 kebutuhan ide bisnis 5 dengan jumlah 5. Bagian kedua isu terkait industri atau pasar dengan jumlah 6. 3 kelayakan organisasi 6. Bagian 4-nya isu finansial 8 dengan jumlah penilaian keseluruhan 25. Saran untuk peningkatan potensi membuat tambahan ide terhadap produk sehingga tingkat yang dimiliki berpotensi lebih tinggi lagi. Ciptakan ciri khas produk yang memiliki nilai tinggi dan jangan merasa puas untuk penilaian selanjutnya. Maksimalkan keterampilan dan ide-ide lainnya. Sekian dari presentasi saya. Thank you for watching. Hope you guys like this and see you next video. Bye.